Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman semua yang sedang menyaksikan kajian hari ini diberikan kesehatan dan juga dilancarkan puasanya sampai akhir nanti. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, ya, mengajak teman-teman untuk mengingat kembali bahwa segala sesuatu yang ada di kehidupan kita itu tidak lepas dari ujian. Jadi, dan ujian dan cobaan itu sudah sunnatullah, ya, dan keharusan dalam hidup kita. Siapapun tidak bisa terlepas darinya, bahkan itulah warna-warni kehidupan kita. Dan kemudian bagaimana kita menjalani hidup yang tidak lepas dari ujian ini, gitu ya. Itu adalah juga salah satu seni, ya, seni kita untuk bisa pandai-pandai mengambil hikmah dari apa yang Allah rencanakan untuk kita, baik itu hal positif ataupun negatif. Dan juga kita perlu pahami bahwa segala sesuatu yang buruk atau ujian-ujian yang negatif di dalam hidup kita, sejatinya itu adalah terdapat hal positif atau kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Dan haruslah kita yakini bahwa tidaklah Allah itu menurunkan berbagai musibah, melainkan sebagai ujian atas keimanan yang kita miliki. Sebagaimana apa yang tertulis dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Maka ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita maknai betul mengapa Allah hadirkan ujian di dalam hidup kita di dunia. Yang pertama, kita harus paham bahwa cobaan dan ujian itu merupakan salah satu bentuk cintanya Allah terhadap hamba-hambanya. Bagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, besarnya suatu pahala adalah tergantung dari besarnya ujian dari Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Dan jika dengan ujian tersebut mereka ridho, maka Allah pun memberikan keridhoannya. Dan barang siapa yang marah atau tidak ridho, maka Allah pun akan tidak ridho terhadapnya. Yang kedua, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini itu bersifat fana. Ya. Apa saja yang ada di dunia ini itu akan sirna, musnah, dan hilang begitu saja. Termasuk ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Pasti akan ada momen di mana ujian itu selesai, hilang, dan dengan cara apapun Allah itu akan membantu kita melewati ujian tersebut. Maka harus kita pahami bahwa Allah itu akan mudah sekali membolak-balikkan kondisi suatu hambanya. Selanjutnya yang ketiga adalah memandang setiap ujian dan cobaan sebagai sarana peningkatan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai peningkatan kualitas pribadi yang lebih baik. Jadi seseorang itu bisa mengupgrade potensinya, ya, itu karena salah satunya juga atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bilang bahwa kita itu harus menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi bagaimana ujian yang diberikan Allah untuk kita bisa naik level nih. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Kemudian Rasul menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang seperti para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka. Ketahuilah bahwa seorang hamba diuji Allah berdasarkan keimanannya. Jika keimanannya kokoh, maka akan semakin berat cobaannya. Namun, jika keimanannya lemah, maka ia akan diuji berdasarkan kadar keimanannya tersebut. Dan cobaan tidak akan berpisah dari seorang hamba hingga nanti ia meninggalkannya berjalan di muka bumi seperti dia tidak memiliki satu dosa apapun. Kemudian yang keempat, cobaan dan ujian merupakan hakikat dari kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa
hidup ini itu sesungguhnya merupakan ujian dari Allah, ujian dari Allah. Jika kita sedang dalam kondisi hidup enak, serba kecukupan, itu juga sebenarnya adalah ujian. Dengan artian, apakah kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah dan memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya dalam mencapai keridhoannya. Nah sebaliknya, jika kita sedang mengalami masa-masa sulit, serba kekurangan, itu juga merupakan ujian. Sampai di manakah ketahanan kita dan kesabaran kita, serta bagaimanakah usaha kita untuk mencapai tatanan hidup yang lebih baik dan mengharapkan ridhonya Allah. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap ujian yang diturunkannya terhadap karunia Allah di dalamnya. Maka dengan hal ini kita harus sadar bahwa ujian yang dihadapi atau yang sedang kita hadapi ya, tidak bisa lepas dari hikmah. Dan justru itu untuk kebaikan kita sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Maka hendaklah kita itu sebenarnya sebagai hamba harus pandai-pandai mengambil hikmah dari segala sesuatu situasi yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan ujian di level kita, maka Allah itu pengen tahu apakah kita sudah bisa ya untuk menyelesaikan ujian di level tersebut. Hingga akhirnya ketika kita sudah menyelesaikan ujian di level tersebut, kita dapat level baru lagi nih, gitu ya. Yang ujiannya itu juga akan berbeda dari level sebelumnya. Tuh. Maka sesungguhnya dari ujian-ujian tersebut, Allah berharap agar kita itu selalu menjadi manusia yang bisa bertakwa kepada Allah SWT. Dan tentunya menjadikan bekal dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Berusaha memperbanyak amal, kemudian bersabar, selalu menambah ibadah kita, ya kan? Dan tentunya selalu berserah diri. Jadi Allah memandang doa-doa kita, apakah sudah sesuai dengan ikhtiar kita. Insya Allah seperti itu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, albiru man ittaqa, nasrun minallah, wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.